Pemirsa, dialog kami lanjutkan masih bersama Bernardus Wijaya, Direktur Equity Sukor Sekuritas. Mas Bernardus, ini kalau kita bicara dari sektor perbankan kemarin terkoreksi ya. Nah, bagaimana dengan pergerakan saham perbankan hari ini? Untuk pergerakan saham perbankan pada hari ini, kami percaya bahwa dengan IHSG-nya yang positif karena ada sentimen-sentimen baik dari regional maupun domestik berkaitan tentang cadangan devisa kemarin, kami percaya hari ini untuk sektor perbankan masih akan mengalami peningkatan dikarenakan tertrigger oleh IHSG yang menguat pada hari ini. Akan tetapi kita perlu berhati-hati kepada teman-teman yang masih mau entry di perbankan. Karena kami rasa bahwa saham perbankan saat ini sudah rally cukup lumayan tinggi di bulan Agustus Agustus kemarin, di mana kenaikan IHSG cukup signifikan yang ditopang oleh sektor perbankan. Sehingga untuk teman-teman atau para investor yang masih belum mengambil sektor perbankan, bisa wait and see terlebih dahulu atau bisa melakukan strategi akumulasi bertahap. Seperti itu. Oke, kalau ini dari sejumlah saham dari sektor teknologi, ini penunjangnya kompak menguat pergerakan untuk teknologi seperti MTDL, kemudian Link. Ini kalau untuk saham teknologi sendiri bagaimana hari ini? Jika kita melihat saat ini saham teknologi di Indonesia seperti MTDL dan Link secara valuation masih jauh di bawah saham-saham teknologi di Amerika yang rally-nya sangat tinggi seperti Amazon, Netflix, di mana PE-nya telah mencapai di atas 50. Sedangkan PE dari MTDL itu masih di sekitar kisaran 12 dan PE dari Link masih di kisaran di bawah 10, sekitar 6 atau 7. Sehingga kalian melihat bahwa prospek saham MTDL maupun Link ini akan sangat luar biasa di Indonesia, apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini, di mana semua company telah menerapkan kebijakan WFH, di mana mereka harus memperkuat infrastruktur teknologi mereka. Sehingga kami percaya untuk MTDL dan Link masih bisa melanjutkan rally-nya untuk beberapa saat ke depan, karena secara PE masih jauh lebih murah daripada perusahaan teknologi di Amerika. Jadi sektor teknologi ini juga bagaimana masih ada pembatasan, kemudian juga ada beberapa kebijakan juga yang sebetulnya ini bisa menghambat dan juga bisa mendukung laju dari sektor teknologi. Saran Anda seperti apa? Untuk saran saya untuk kedepannya teknologi ini pasti akan sangat dibutuhkan. Jadi untuk aktivitas beli untuk MTDL maupun saham Link masih bisa dilakukan karena tentunya kebutuhan masyarakat akan teknologi mulai dari korporasi-korporasi maupun dari individual di mana butuh internet waktu mereka melakukan aktivitas, butuh pembelian laptop. Nah, tentunya itu akan meningkatkan revenue dari MTDL maupun Link dan bisa meningkatkan performa dari kedua perusahaan tersebut. Apalagi kita melihat bahwa di first half 2020, MTDL Link bertumbuh dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Oke, untuk saham Sido Stock Split, apakah tunggu koreksi dan buy on weakness untuk koleksi atau seperti apa saran Anda? Nah, untuk Sido, biasanya saham-saham stock split itu akan ada koreksi. Seperti kita lihat di Unilever, Tebik, MDKA. Biasanya stock split akan dilanjutkan dengan koreksi dalam beberapa waktu, rentang dalam waktu mingguan maupun bulanan. Sehingga saran saya untuk saham Sido, kita masih wait and see dulu sampai kita melihat ada tekanan beli saat koreksi itu mulai tertahan. Sehingga jangan dilakukan aktivitas beli terlebih dahulu, kita wait and see terlebih dahulu, begitu. Oke. Untuk harga saham PT Merdeka Copper Gold Tbk, ini belakangan tengah berada dalam tekanan. Bagaimana pergerakannya hari ini? Nah, untuk MDKA sendiri saat ini kita perkirakan harganya masih akan menurun dikarenakan harga emas yang masih cenderung menurun dalam beberapa hari terakhir. Tapi kita melihat saat ini tensi pemilu Amerika, tensi berkaitan dengan COVID kembali meningkat yang ditunjukkan dengan fixed index di mana mulai meningkat di atas 30, di mana berarti market sudah mulai ada ketakutan atau kecemasan dengan kondisi COVID-19 ini. Sehingga kalian melihat bahwa emas ini masih memiliki potensi untuk tembus di atas 2000 lagi. Sehingga untuk saham MDKA kita bisa melakukan strategi buy on weakness di angka sekitar 1.700 sampai 1.750 untuk melakukan pembelian. Karena kami melihat masih ada potensi di MDKA. Seperti itu. Oke, untuk rekomendasi saham untuk pendek atau panjang pandangan Anda bagaimana? Nah, untuk jangka pendek yang perlu kita perhatikan adalah berkaitan tentang CPO. Biasanya menjelang Diwapali atau hari besar umat Hindu di India sana, harga CPO akan cenderung melonjak. Mengapa? Karena demand atau permintaan CPO dari India meningkat pula.
Hal tersebut kita bisa manfaatkan hingga bulan November nanti untuk melakukan aktivitas pembelian terhadap saham-saham CPO seperti LSIP atau AALI, yang dimana dalam bulan September sampai November biasanya saham-saham CPO itu cenderung bergerak menguat karena mengikuti pergerakan harga kenaikan CPO tersebut. Nah, selain itu untuk yang jangka menengah, kita bisa perhatikan adalah sektor properti seperti BSDE, Pawon, SMRA maupun CTRA. Mengapa perlu kita perhatikan? Karena kita merasa bahwa saham banking udah duluan melaju, jauh meninggalkan saham-saham properti. Saham properti merupakan saham-saham yang paling laggard di IHSG untuk saat ini. Padahal jika kita melihat ke depannya, jika COVID-19 ini berhasil diatasi dan ekonomi mulai pulih, tentunya masyarakat akan mulai melakukan expense ke properti, terutama properti yang banyak recurring income-nya. Sehingga untuk dari keempat properti ini, saya paling suka adalah Pakuwon. Karena dia memiliki recurring income dari penjualan tenan atau penyewaan tenan di mal-mal. Oke, Mas Bernardus, ini bagaimana dengan BUMN Karya yang laporan keuangannya tertekan pada semester 1? Nah, untuk BUMN Karya kita masih melakukan aktivitas wait and see terlebih dahulu seperti Waskita Karya, Wijayakarta dan lain sebagainya, karena kami melihat bahwa saat ini pemerintah masih memfokuskan budgetnya untuk penanganan COVID-19, penanganan dampak ekonomi terhadap masyarakat atau terhadap ekonomi dari COVID-19 ini. Seperti kemarin contohnya ada stimulus 600.000 untuk pegawai yang di bawah 5 juta dan lain sebagainya. Dan kami melihat fokus pemerintah belum ke arah pembangunan lagi, sehingga kami melihat untuk sektor konstruksi seperti karya-karya, kami lakukan aktivitas wait and see terlebih dahulu sampai kita melihat bagaimana pemerintah ke depannya berkaitan tentang pembangunan infrastruktur tersebut. Oke, Mas Bernardus, ini mungkin terakhir. IHSG akan bergerak di level support resisten berapa? Untuk IHSG perlu diperhatikan di level support 5.150 yaitu di MA 50, dan untuk resisten saat ini di MA 20 yaitu di sekitar 5.275, sehingga dua titik ini krusial, dan jika IHSG bisa tembus di 5.275 kemungkinan besar dia akan menguji resisten di MA 200 di 5.390 yang sampai saat ini belum bisa ditembus seperti itu. Oke, baik Mas Bernardus, terima kasih atas kebersamaannya bersama kami.